Ibu tidak terasa sebentar lagi kita sudah sampai di bulan Ramadan, nggih? Kurang berapa hari lagi, Bu? 19 ya, 20 19 hari. Doanya nggak lupakan ya, tiap hari kita baca ya. Doa yang kemarin dibaca di pantai. Masih ingat ya doanya ya? Apa? Doa minta disampaikan ke Ramadan apa bunyinya, Bu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Minta disampaikan kepada Allah bulan Ramadan. Tapi Ibu sarang-sarang piyambak tadi, monggo bismillah. Lah kok jadi diem? Apa ada yang mau pegang mic? Boleh. Bareng-bareng ayo. Jangan Allahumma barik lana fima razaqtana ya, kayak yang kemarin ya. Oke, ayo monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Alhamdulillah semua sudah hafal, nggak perlu dicek satu persatu. Masya Allah, ada Mbak Desi. Ini teman saya lama banget, bertahun-tahun nggak ketemu. Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga barokah ya Allah. Masya Allah, tidak menyangka ya Bu, Ramadan itu bulan yang luar biasa indahnya. Kita Bu, kemarin waktu di pantai kita sudah sepakat ya, Ibu buat program Ramadan sendiri untuk Ibu. Tugas. Ya masa yang dapat tugas anak sekolah saja, Ibu juga harus dapat tugas lah ya. Gak usah ditumpuk, tapi Ibu ambil kertas, nggih. Di rumah ada kan Bu buku fikih Ramadan, buku apa saja boleh, pokoknya yang ada urusannya sama puasa. Nanti kalau nggak bisa Ibu buka Google, kan tabungan HP semua toh, cari keutamaan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan Ibu sudah harus baca itu. Tidak untuk dinilai ke saya, nggak usah ditumpuk, tapi ini untuk kepentingan Ibu sendiri. Jangan sampai Ibu sudah ngaji tapi Ramadan tidak berbekal. Nanti kalau ada yang perlu didiskusikan, perlu ditanyakan, waktu itu sudah saya bagi nomor HP saya, tapi nggak ada yang japri kecuali satu Ibu. Siapa ya? Ibu Suryani. Ada Ibu Suryani yang mana ya? Ibu Suryani waktu itu yang japri saya. Bu, saya kurang tahu ya Bu, nggak ada namanya ya. Ini nggak rawuh ya Ibu Suryani ya. Niki Ibu Suryani dari pengajian Nyonya Suharti. Hanya Ibu Suryani loh yang menjapri saya. Maksudnya kalau sudah menjapri begini, kalau nanti ada sesuatu yang nggak jelas, mau ditanyakan, nggak enak di forum kan gede banget, jangan tanya banyak. Udahlah Ibu WA saya, boleh? Boleh. Maten nggih? Nggih, ini Ibu Suryani boleh dapat berkas ya? Tapi ibunya nggak ada. Ibu Suryani ada nggak? Nggak rawuh, jadi nggak jadi dapat dompet. Oke, itu ya Bu. Lalu berikutnya setelah Ibu membaca tadi tentang fikih puasa, supaya Ibu nggak bingungan, supaya Ibu nanti mantap Ramadannya. Yang kedua, tugas pribadi Ibu adalah membuat program Ramadan. Supaya apa? Supaya kalau Allah sampaikan umur kita pada Ramadan tahun ini yang tinggal 19 hari lagi, Ibu sukses, Ibu berkah, Ibu lancar, Ibu mantap Ramadannya. Ibu merasa Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik. Kan Ibu sudah baca nih fikih Ramadan nih, Ibu sudah baca nih apa keutamaannya bulan Ramadan. Ya Allah, amal sunnah dijadikan wajib, pahala orang yang melakukan ibadah wajib di bulan Ramadan itu dilipat gandakan Allah 70
sampean mboten kiat, tak sholat isya ping 7 dosa kan mboten kiat. Jadi ibu buat program apa ya yang ingin aku lakukan di Ramadan ini. Misalnya kan Ramadan tuh sekitar 29 sampai 30 hari ya. Terawih misalnya ibu bilang terawihnya berapa hari misalnya. Apa full 30 atau ibu buat 20 terserah, monggo ibu piyambak. Lalu misalnya ibu memperbanyak zikir, ibu gilir ini zikirnya. Hari pertama istighfar. Sebetulnya kalau istighfar di bulan Ramadan itu identik ya Bu nggih. Istighfar di bulan Ramadan itu sebagaimana perintah ayat di Al-Qur'an, wa bil asharikum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar. Jadi istighfar itu adalah ya, khas bulan Ramadan. Meskipun enggak juga sekarang ibu memperbanyak istighfar juga boleh. Kita Bu dulu sudah pernah dihitung di sini, masih ingat harusnya sebelum ke pantai. Kalau ke pantai kita nggak hitung-hitungan, ya kan? Masih ingat kan Bu istighfar waktu itu 100 kali nggih ibu ngitung nggih. Yang paling cepat ibu siapa dulu? Ibu lupa. Ada 100 kali saja itu sampai semenit tuh nggak nyampe. Ada 1 menit 20 detik, yang paling lama 2 menit. Itu loh 100 kali istighfar Bu. Panjang apa pendek nih Bu? Pendek dong, dan ibu misalnya WA pinten menit? 10 menit, itu berarti udah 1000 istighfar. Ibu masak pinten menit? Gitu. Jadi misalnya ibu buat sendiri nih, nama ibu yang WA saya namanya Ibu Suryani, jadi dipanggil terus nama Ibu Suryani. Program Ramadan pribadi ditulis piyambak, nek mboten ditulis mengke cat. Undangan mboten nulis ya. Dadi sak menika kok aku nek nulis. Nulisnya teng HP, nggih mboten napa-napa boleh. Buat program pribadi misalnya 1 apa tadi? Nomor 1 traweh gitu ya. 2 memperbanyak zikir misalnya. Zikirnya sakit ibu gantos karena semua zikir itu bermanfaat. Hari pertama istighfar. Kalau istighfarnya 100 kali, nggak Ramadan aja bisa ya 100 kali. Ya kalau gitu kira-kira 500 kali lah gitu misalnya. Ibu buat sendiri. Kalau ibu merasa berat jangan ibu tulis, wong itu untuk ibu. Misalnya hari kedua memperbanyak tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Hari ketiga memperbanyak hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hari berikutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nek dicampur boleh Bu aslinya boleh. Lagi misalnya apa? Memperbanyak la haula wala quwata illa billah. Kan kemarin sudah kita bahas ya, yang memperbanyak la haula wala quwata illa billah Allah akan selesaikan 99 hajatnya. Nggih betul tak Bu? Nggih toh? Nanti hari keberapa ibu udah punya semua itu catatannya zikir. Misalnya memperbanyak membaca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya apa? Besok kalimat terakhir yang kita ucapkan sebelum kita meninggal dunia, kita minta kepada Allah bisa lancar membaca tahlil sebagaimana saat kita masih sehat kita rajin membaca tahlil. Apalagi nanti bisa zikir Asmaul Husna. Apalagi nanti banyak sekali ya zikir ya. Misalnya ibu berzikir dengan cara zikir mutlak, artinya karena ada sebab. Alhamdulillah gitu kan, lihat yang indah, Masya Allah gitu kan Bu. Lihat sesuatu yang kita tuh rasanya kok nggak kuat, na'udzubillahi min dzalik, memperbanyak kata-kata itu. Lalu berikutnya program yang lain apa itu misalnya, nah ini buat sendiri ya, jangan nyontek. Ini kan saya sekedar membuat apa namanya ya contoh buat ibu. Memperbanyak doa, karena ibu doa di waktu berbuka puasa ijabah. Ibu kalau Ramadan lalu baca doa Allahu Akbar, dan gitu kan iftar ya, iftar artinya itu berbuka. Ibu harusnya bersegera berbuka, itu namanya takjil. Jadi ada istilah takjil, ibu udah pernah dengar? Kalau di masjid takjilan. Kalau ada kata-kata takjilan dalam bayangan ibu itu apa?
gorengan itu kan makanan paling enak sedunia ya Bu ya. Apalagi misalnya, jadi seakan-akan takjilan. Padahal sebetulnya takjil, istiqjal itu dari kata-kata bahasa Arab, artinya bersegera. Artinya apa? Kalau dengar azan segera batalkan. Jangan malah jolok-jolok kas main pahalanya tambah oke. Enggak, justru malah enggak. Aku kuat kok mbak nek poso sampai isya. Kok baik sak baik. Aku sing penting aku mahriban ora kewargen yo ketenge enggak bisa begitu, Bu. Harus dibatalkan. Ibu enggak dingin, enggak ada tikarnya. Boleh di depan sini masih ada, silakan loh. Depannya sini, Bu. Nanti kembung loh sampai ini depan masih ada. Nanti Ibu Kartika jadi lokomotif di sini berdua masinis. Boleh, ini masih depan masih ada ini. Jadi Ibu sampai mana tadi? Oh, takjil ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adanya bapak-bapak, ibu-ibu nggak boleh adzan. Ibu dengar nih, langsung Ibu baca basmalah, batalkan. Boleh pakai seteguk air, blok dibatalkan. Atau yang biasa kurma monggo, pas masak kolak monggo lah, apa yang biasa Ibu gunakan untuk membatalkan, batalkan. Setelah batal, Ibu angkat tangan, Ibu berdoa dengan doa yang Ibu susun sendiri sesuai dengan hajat Ibu. Ada sih doa yang biasa dibaca dan itu ada hadisnya. Ibu baca dulu boleh. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika ahqatu zahabat dhama'u wa talatil uruqu wa sabatil ajru insyaallah. Kata orang, Bu, itu tuh yang sahih hadisnya yang zahabat dhama'u loh, Bu. Mulainya zahabat dhama'u wa talatil uruqu wa sabatil ajru insyaallah. Pripun Bu nek ngoten niku nggih namanya doa dengan bahasa Jawa nggih pikantuk. Doa pakai bahasa Indonesia juga boleh. Namanya doa asal isinya tidak bertentangan dengan ayat, dengan hadis, silakan dibaca. Maka ketika tadi ya kita terjemahkan, Allahumma laka sumtu, ya Allah bagimu aku berpuasa. Kan ngoten nggih, saking besarnya pahala puasa, Allah berfirman, puasa ini untukku. Jadi kalau amal-amal yang lain bisa untuk diri kita sendiri, tapi puasa untukku. Allah berfirman begitu, aku sendiri nanti akan membalas pahalanya. Jadi pahalanya nggak dicatat malaikat, nanti Allah sendiri. Saking besarnya pahala orang berpuasa, apalagi puasa Ramadan. Makanya doanya tadi, Allahumma laka sumtu wa bika amantu, dan denganmu ya Allah aku beriman. Wa ala rizkika aftartu, dan atas rezeki dari kamu ya Allah, dari kau ya. Kalau kamu itu pas Allah bersama kamu gitu kayak sopan ya Bu. Ya pokoknya intinya itu ya. Kami aftartu tuh kami berbuka. Dhahabat dhama'u, sudah pergi hausku. Jadi kalau sudah hausnya sudah hilang, artinya sudah minum dulu. Nah biasanya kan ibu-ibu begitu ya, dengar adzan Allahu Akbar langsung berdoa, belum buka. Lah kalau dari redaksi doanya tadi tuh zabal dhama'u wabtalatil uruqu, tenggorokannya juga sudah basah, wasabatil ajru, dan sudah tetap pahalanya. Jadi pahala pada hari itu sudah tetap. Makanya loh Ibu ya, baca basmalah dulu, lalu batalkan dulu. Setelah itu Ibu berdoa. Doanya boleh tadi ya, doa saat berpuasa tadi Ibu sambung dengan doa sesuai dengan hajat Ibu sendiri. Karena berdoa di waktu iftar di bulan Ramadan apalagi itu ijabah. Nah kalau yang ini Ibu harus buat sendiri, karena kan hajat kita beda-beda ya Bu ya. Ya mungkin Ibu ini misalnya hajatnya I, yang itu hajatnya Y, yang itu nggak ada yang tahu, rahasia. Doa itu kan rahasia ya antara kita dan Allah. Ya barangkali Allah mudahkan ya Allah puasa Ramadan ini. Jadikan puasa Ramadan ini ya Allah penggugur dosa. Jadikan Ramadan ini ya Allah pintu menuju surga kelak ya Allah. Sampaikan aku dengan pahala Ramadan saat pada
padang mahsyar sehingga aku tidak kehausan sebab sudah kehausan di bulan Ramadan. Boleh doa apapun. Nah kalau ibu tahu begitu berarti peluangnya bisa nih 30 doa kan gitu Bu. Kalau ibu nggak ancang-ancang kan tiap hari doanya itu Allah di bulan-bulan ini baik ya apa-apa kan mbak main mantep ya boleh, saya nggak bilang ada larangan, silahkan doa begitu nggak ada masalah. Tapi kalau ibu misalnya mau doa hari pertama ini, dua ini, nggak usah nyontek internet. Kan di internet banyak nanti grup WA. Doa hari pertama ini, doa hari kedua. Ya sekedar dibaca nggak apa-apa. Ibu mau baca juga nggak apa-apa. Tapi kan hajat ibu beda-beda Bu. Oke, boten. Ya, jadi ini tadi kita membahas apa tadi? Program Ramadan. Yang pertama tadi apa Bu? Ayo. Ya, dengan ono video saya. Ya belakang. Oke, cawe. Yang kedua apa? Istighfar, zikir ya. Zikirnya macam-macam tadi, istighfar segala macam. Terus yang ketiga apa Bu? Yaitu zikir. Masuk kedua. Yang ketiga apa tadi ini? Memperbanyak doa. Nggih. Napa meleh nggih? Bu, ada pahala yang kita tuh semua sudah tahu. Kita insya Allah semua sudah tahu dan sering diulang-ulang. Tapi nggak apa-apa ya, saya ikut ngulang ya, biar mantep. Apa itu ibu memberi makan orang berpuasa? Nanti kalau iftar ibu yang ngasih. Misalnya kok bisa begitu gini? Ini orang yang berpuasa. Ini nih orang yang mau ngasih takjil tadi ya Bu ya. Orang yang berpuasa ini Bu, dia melakukan banyak hal hari ini. Dia baca Quran, dia berinfak, dia bersedekah dengan melakukan kebaikan untuk orang lain, dia silaturahmi, dia berzikir, dia berdoa, dia membersihkan masjid, dia membelikan saudaranya kebutuhannya, banyak banget pokoknya dia lakukan hari ini. Bahkan dia sudah birrul walidain, dia sudah silaturahmi. Wah Allah tenang, Allah akbar. Mbak, nanti nggak usah makan ya, misalnya nggak usah masak ya. Yang apa masak banyak gitu misalnya. Terus ibu antar, terus dia berbuka dengan makanan dari ibu, itu kan ya Bu ya. Apa yang dia lakukan seluruh pahalanya ibu dapat full 100% dan dia tidak dikurangi sedikit pun. Jadi yang ini nggak bilang, weh kan mau mak maro kae tak cilik kae itu berarti anu tak kurangi, nggak ada. Maka ibu kalau sudah pernah belum ada yang umroh Ramadan? Pernah ada yang umroh di bulan Ramadan? Ya Allah Bu, atau kalau enggak nanti ibu misalnya YouTube lagi kata itu orang rebutan loh Bu untuk memberi makan berbuka puasa karena mereka tahu orang-orang yang pergi umroh pasti sudah melakukan banyak kebaikan. Jadi itu masing-masing keluarga gelar tikar gitu ya, gelar tikar gitu sepanjang jalan Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu ditarik-tarik jamaah umroh. Sini aja. Nah nanti milih-milih nasi ya, kalau orang Indonesia gitu cari yang ada nasinya, nasi kebuli, nasi biryani, lari lagi ke sana. Kenapa? Karena mereka tahu betul ini tuh kayak pahala instan gitu loh Bu. Ya misalnya nggak bisa menghafal Quran, yang dikasih ini orang yang ahli hafal Quran, dia menghafal Quran dapat pahala hafalan Quran. Lo kurang apa Bu? Makanya nggak boleh ya ibu ketemu Ramadan bertutut. Bertutut itu apa bahasa Indonesianya? Cemberut ya. Ya itulah ya. Nggak boleh ibu ketemu Ramadan ibu sedih. Nggak boleh ketemu Ramadan ibu tuh rasanya ini kok Ramadan nenek toh. Iya kan Bu? Kesel nek Ramadan ki turune dadi kurang ketok yo. Gak entus turu wis tangi meneh baku wis bisa banyak keluhan ya. Wis ngono kok malah tambah oke lho. Ketoke yo mangan ki dina pindho kok luwih oke yo. Nek ora Ramadan malah dina telu kok yo ora piye-piye lho kok cepet menteke yo. Gak ngono asal ibu mengeluh. Waduh gak barokah. Jadi kalau ketemu Ramadan itu Bu, gembira. Ya kayak anak-anak itu loh. Selamat datang Ramadan, selamat datang Ramadan. Senang ketemu Ramadan itu karena dosa-dosa nggak bisa
ganggu kita. Tapi yo kok masih maksiat toh Bu? Iya oh, gegek setane ya kayak dhewe kuwi ya mesti maksiat. Gitu ya Bu ya, buat program Ramadan sendiri. Ibu masih ingat ya dulu peristiwa Isra Mi'raj ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil Allah secara langsung dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa dinaikkan ke atas langit namanya Sidratul Muntaha. Di sana apa yang Rasulullah alami? Banyak. Di Masjidil Aqsa Rasulullah sempat memimpin sholat, makmumnya seluruh para nabi. Jadi nggak ada nabi yang nggak setuju dengan Rasulullah. Kalau sekarang umatnya tidak mau taat sama Rasulullah, ya berarti mereka menentang nabinya. Seluruh nabi sholat di Masjidil Aqsa dan Rasulullah yang jadi imam. Ini menjadi salah satu isyarat juga bahwa Masjidil Aqsa itu milik kita. Salah satu kiblat yang dulu pernah jadi arah sholat. Lalu di sana di langit Sidratul Muntaha itu Rasulullah diperlihatkan suasana neraka, Rasulullah diperlihatkan suasana surga. Dan ada satu perintah yang Allah sampaikan langsung, apa itu perintah untuk apa Bu? Sholat. Masih ingat gak sholat gak? Sholat itu Bu, perintah yang langsung Allah sampaikan yang mengandung arti bahwa sholat itu sangat penting. Perintah-perintah yang lain biasanya lewat malaikat Jibril, tapi untuk sholat Allah langsung, gitu Bu. Ibu masih kemutan gak? Berapa rakaat? Berapa waktu sholat? 50. Terus Rasulullah turun gitu, ketemu Nabi Musa, gak kuat, naik lagi, minta sana keringanan sama Allah, diturunkan terus gitu. Dalam salah satu riwayat dikabarkan itu 9 kali Rasulullah naik turun itu, sampai kemudian ketemu angka 5 gitu Bu. Nabi Musa masih bilang gak kuat Bu. Tapi kata Allah enggak. Kita sudah pernah bahas itu ya, Ibu pasti kemutan ya insya Allah. Waktu itu loh, Allah itu kan yang menciptakan kita, Allah itu kan yang tahu kita kayak apa, kekuatan kita, kelemahan kita, Allah tahu. Allah pasti tahu kita nggak sanggup melakukan sholat sebanyak 50 waktu. Betul kiat. Tapi kenapa Allah memberi berita kayak begitu? Kenapa nggak langsung 5? Sebab Ibu ternyata Bu, kalau kita melakukan sholat 5 waktu, seakan-akan kita sholat sebanyak 50 waktu. Kurang nopo nih kalau sayangi Allah terhadap kita. Umur kita pendek, tapi Allah beri satu hadiah yang namanya Lailatul Qadar. Satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Kalau Ibu waktu ketemu Lailatul Qadar, Ibu berzikir, baca Quran, sholat malam, berdoa, semua lebih baik dari 1000 bulan. Jadi umur kita kayaknya seakan-akan bertambah 1000 bulan. Lebih panjang nanti kalau ketemu Ibu kan pesan ya, Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, ada tuh suratnya, surat Nuh. Itu luar biasa tantangannya. Kenapa tantangannya luar biasa? Lah umatnya pada durhaka, memaksiati Nabi Nuh. Sampai kemudian Nabi Nuh berdoa supaya umatnya dihabiskan dengan banjir. Jadi kita bisa membayangkan Bu, sebetulnya tuh kita tuh disayang banget ya, umat Nabi Muhammad kita gitu ya, maksiatnya banyak tapi nggak pernah loh langsung dibalas Allah sebagaimana umat-umat Nabi terdahulu. Maksiat banjir gitu kan, Nabi Lut sodomi dinaikkan gitu kan buminya, terus digelempangkan blek, luar biasa. Sehingga tadi programnya sampai program keberapa tadi?
Program keberapa tadi? Apa tadi? Keempat ya Bu ya? Apa saja Bu? Pertama tarawih ya, kita sedikit. Terus ya memberi makan orang. Yang ketiga apa tadi? Oh, banyak berdoa. Terus memberi makan orang yang berpuasa gitu. Niki wau tugi pundi niki tekan Nabi Nuh. Oh, nikmatnya kita karena Allah beri Lailatul Qadar. Ampun dipun sio gitu Bu. Karena kadang-kadang begitu, nanti aja lah Bu, aku ibadahnya malam ganjil di 10 hari terakhir 21, 23, 25, 27, 29. Loh, kalau itu nggak dimulai dari awal, nggih beget dia kenapa nggih Bu? Kaku badhe mlampah boten saged sebab nggak dimulai dari awal. Nggak bisa Ramadan begitu. Okay. Tapi kalau insya Allah Ibu dari awal sudah mulai mempersiapkan hati untuk menikmati Ramadan sebaik-baiknya gitu, nanti malam 21 nggak usah dipaksa, Ibu pasti akan bersiap siaga. Sekarang coba bayangkan ya Bu, kalau mulainya Ramadan benten RT 11 gitu, niku mulainya tanggal setunggal, RT 21 mulainya tanggal 2. Ganjil genepnya yang mana yang bener? Gitu. Betul sakit Omah? Oh nggih. Ganjil. Kok ini oh nggih. Ibu jelas ya, yang belakang jelas? Yang belakang RT 16 malam ganjil, RT 21 malam genap. Besoknya juga begitu. Iki sik dienot sing endi? Berarti harus siap siaga semua. Karena kita nggak tahu yang benar menurut Allah yang mana. Harus siap-siap. Bu, apakah orang yang harus Lailatul Qadar, yang dapat Lailatul Qadar itu yang diam di masjid? Boten wonten hadisnya Bu. Ibu di rumah, Ibu bergiat, Ibu juga melakukan ibadah. Pas Lailatul Qadar, Ibu insya Allah dapat juga. Tapi kenapa di masjid? Karena di masjid ada pahala iktikaf. Dan iktikaf itu satu, kalau perempuan ya harus izin sama suaminya karena ini bukan perkara wajib. Ya alhamdulillah kalau bapak ya bareng-bareng ibu iktikaf. Dan yang harus ibu pahami yang namanya iktikaf itu artinya berdiam di masjid loh ya. Yang namanya iktikaf itu nggak harus malam. Misalnya nggih, niki pun mboten wonten saya ngatur sekolah nggih. Putra-putra pun mboten wonten nggih, putra-putra sudah gede ya. Misalnya ibu habis kantor sekolah, kayaknya nggak mungkin ya iktikaf malam. Nggih pun ibu masuk ke masjid habis ngantar sekolah, ibu berwudu, ibu niat iktikaf, ibu sholat tahiyatul masjid, misalnya terus ibu sholat duha, ibu ambil Quran, baca Quran, dihabiskan Qurannya 1 juz gitu ya. Terus habis itu ibu zikir pagi, apa segala macam lah ya, itu sudah dihitung iktikaf. Karena sesungguhnya iktikaf tuh waktunya berapa lama ya Bu Asri? Nggak ada sebetulnya, ringnya tuh nggak ada, bahkan sesaat. Asal ibu niati itu iktikaf, ibu dapat pahala iktikaf. Meskipun setengah jam, meskipun setunggal jam. Boten. Kalau orang kita tuh kan biasa iktikaf tuh malam hari ya Bu. Kayak iktikaf ora jam piro lah mau mangkat iktikaf, boten nggih. Jam kali welas, jam setunggal, jam kali, jam 3 nggih monggo. Tapi sebetulnya iktikaf itu kalau Rasulullah ya Bu, itu mulainya begitu malam 21 maghrib itu Rasulullah sudah diam di masjid sampai full 10 hari, sampai kemudian setelah sholat Id Rasulullah pulang. Meskipun nanti bila ada perluan darurat Rasulullah keluar, misalnya menengok orang yang sakit, takziah, memenuhi hajat, itu dia keluar. Kan nggak bisa BAB di dalam masjid, ya kan Bu? Nggak bisa pipis di dalam masjid, harus keluar dulu. Iktikafnya putus sebentar, masuk iktikaf lagi. Nah ibu-ibu begitu. Kalau yang sudah nggak tanggungan anak mungkin ya bisa itu malam. Oh kalau di tempatku enak loh Bu Asri, soalnya kalau iktikaf itu ada sahur di masjid, jadinya kita nggak
masjid sudah ada banyak ya yang sahur di masjid. Tapi kalau misalnya ibu terhalang malam, datang saja pagi di masjid, niati iktikaf. Jadi iktikaf tadi program keberapa itu tulis tadi yang program ibu sudah tulis. Sehingga Bu Ramadan kita tuh benar-benar bermakna. Gak enak Bu Asri kalau itikaf tuh masjidnya ada bapak-bapak segala macam. Kalau ada fitnah nggak boleh. Kalau kira-kira ada fitnah jangan. Masjidnya aman, terpisah saf laki-laki dan perempuan. Nggak ada ceritanya ada laki-laki godain gitu ya. Kenapa digoda-goda Bu? Oh itu mau ngelamar jadi mantu ya, beda lagi ya urusannya. Jadi ibu pokoknya apa namanya ya, jadikan Ramadan itu sesuatu yang benar-benar bekalan kita untuk 11 bulan berikutnya, sehingga kita tuh nggak rugi ketemu Ramadan tapi amalnya tuh sama kayak selain bulan Ramadan. Makanya sebenarnya ibu, kalau kita itu taat kepada Allah kalau sholat 50 waktu barangkali kita berat, tapi sholat 50 rakaat barangkali kita bisa lebih, terutama di bulan Ramadan. Dibika kalkulator ibu sholat wajib sehari berapa rakaat? 17. Nek jawabannya enggak 17 salah lo ya. Berarti kalkulatornya soak karena 17 rakaat. Setelah itu ada sholat yang namanya sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Bisa qobliyah sebelumnya, bisa ba'diyah setelahnya. Ada yang disebut mu'akkad, ada yang disebut ghairu mu'akkad. Mu'akkad itu sunnah yang ditekankan, jadi sebisa mungkin kita kerjakan. Di salah satu hadis dikatakan ibu, barang siapa sholat sunnah rawatib sebanyak 12 rakaat, Allah akan bangunkan rumah di surga. Misalnya ibu tulis program pribadi, saya nggak maksa loh ya, ini saya nggak maksa, ibu piyambak. Pokoknya di bulan Ramadan setidaknya minimal 1 kali ada sholat sunnah 12 rakaat rawatib biar dapat istana di surga. Ibu boleh ulangi misalnya seminggu sekali gitu ya Bu ya, terserah ibu, monggo yang terbaik gitu Bu. 12 rakaat itu napa mawon, 2 rakaat sebelum subuh, nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya. Semua sudah apa gitu. Lalu 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini yang agak berat karena kan panas ya biasanya duhur ya. Kalau ke masjid baru 2 rakaat aja sudah dikomati Bu, selak kesusuleh Bali misalnya. Oke, 4 rakaat itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh enggak gitu kan? Ya monggo saja, cuman memang kalau lihat hadisnya 2-2 ya Bu, karena khawatir nanti kalau 4 rakaat langsung itu seperti menyamai duhurnya. Duhur juga salamnya rakaat terakhir Bu. Ya. Kaki sujud kedua, gimana ya kaki sujud kedua? Saya kok bingung. Oh Bu alam bisawab Bu ya. Oke, teruskan dulu ya. Jadi tadi berapa rakaat sudah? 6. Ditambah 2 rakaat setelah duhur, jadi berapa? 8. Ditambah 2 rakaat setelah maghrib, ditambah lagi 2 rakaat setelah isya. Jadi jumlahnya berapa Ibu? 12. Sholat wajib 17 rakaat. Sholat sunnah rawatib yang mu'akkad loh ini, belum nanti yang ghairu mu'akkad. 12 rakaat. Jadi total berapa? 29. Sekarang kita tarawih. Ibu tarawih berapa rakaat?
Ada yang 11, ada yang 23, ibu 20, witirnya nanti 20 lebih banyak lagi Bu, sudah 50 ya. Kalau yang 11 berarti berapa tadi? 29 ditambah 11 jadi berapa? 40. Ibu kalau Ramadan sempat tahajud lagi setelah bangun tidur? Sempat. Berapa rakaat tahajudnya? Oh ibu 12, ada yang 4. Oke, kita ambil yang minimal 4. Jadi 44. Ada yang sholat duha? Berapa rakaat sholat duha? Ibu 12 lagi. Ambil yang sedikit 4. Jadi 48. Ada sholat lain selain itu? Sholat tobat boleh. Ada lagi? Syukrul wudhu boleh. Ada lagi? Apa Bu? Tahiyatul masjid boleh. Jadi lebih nggak itu 50? Lebih. Jadi yang dikhawatirkan Nabi Musa tadi sebetulnya sudah terjawab bila kita istiqomah. Bukan pada waktu ya Bu, tapi pada jumlah rakaat. Ternyata kalau Ramadan bisa ya sholat lebih dari 50 rakaat bila di total. Kalau itu nggak pertolongan Allah nggak bisa Bu. Ditolong Allah, setannya dibelenggu, jadi hilang dong godaan-godaannya. Makanya saya bilang kalau Ramadan kok amalannya persis sama dengan amal sebelum Ramadan, rugi. Amal berikutnya interaksi dengan Quran. Itikaf sampun nggih Mbak nggih. Ini keberapa ini Quran? Kelima yang depan. Yang belakang tadi nyatet, yang ada yang nyatet nggak program Ramadan pribadi? Apa? Keberapa ini tadi? Oh kompak, depan dan belakang sama. Oke lah ya. Itikaf mau nomor pinten? Itikaf 5, 6. Istilah pokok mengoten mas jenengan terserah ya Bu. Dia angkanya sedoso gitu apa-apa. Tergantung catatannya. Jadi Bu, kalau sekarang kita biasa nih ya baca Quran. Biasa Ibu sehari baca Quran itu berapa halaman? 1 juz. Terus 2 juz. Masya Allah, 2 juz keren-keren ya ibu-ibu ini ya. Saya tak minum dulu ya. Dua juz, keren. Jadi ibu itu kan biasa tuh ya dalam hari-hari di luar Ramadan ibu baca Quran 1 hari 1 juz. Berarti kan hatam nih, gitu Bu. Hatam 1 bulan kan, kalau 1 hari 1 juz. Lah ini Ramadan loh hari biasa saja bisa kok. 1 bulan hatam, berarti Ramadan. Kalau ibu biasa loh ya ini 2 kali hatam. Mari kita menantang diri kita sendiri. Saya nggak menantang ibu ya. Ibu berhadapan dengan diri ibu sendiri di bulan Ramadan. Kalau ibu minta tolong pada Allah ridho, insya Allah bisa Bu 2 kali hatam. Aku udah biasa Bu Asri, kalau tahun kemarin aja udah 2 kali hatam. Coba sekarang jadi 3 kali hatam. Bu Asri itu aneh. Coba mari kita memaksa diri kita sendiri. Ini memaksa untuk surga Bu. Kan lebih baik dipaksa masuk surga atau Bu daripada sukarela masuk neraka. Ada sukarela masuk neraka ibu nggak ngapa-ngapain ya sudah sukarela. Tapi karena kita pinginnya masuk surga, paksa. Gimana ya Bu manajemennya Qurannya? Ibu lebih tahu. Ada yang pokoknya sebelum sahur 2 halaman, nanti setelah subuh 1 juz, nanti bisa lah pokoknya ibu ngatur-ngatur sendiri. Ada orang yang bisa memang 1 kali duduk 1 juz. Nggak ngapa-ngapain, syaratnya apa? Jauhkan HP dari tangan ibu. Begitu HP itu di samping ibu, kluting, nggak jadi. Jadi Ramadan itu identik ibu ya dengan Quran, dan kita sudah tahu betapa banyak
manfaat Quran. Besok di padang mahsyar dia akan jadi pembela. Dia juga akan memberi kita syafaat. Ya Allah, orang ini nih yang biasa membaca aku di waktu dia masih sehat di dunia, izinkan aku memberi syafaat padanya. Jangan biarkan dia disentuh api neraka. Caranya apa, Bu? Perbanyak membaca Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Gitu, Bu, ayatnya kan begitu. Jadi bulan Ramadan itu identik dengan Quran karena nuzulul Quran atau diturunkannya Quran itu juga ada di bulan Ramadan. Ibu buat sendiri, Bu Asri, aku tuh belum lancar baca Qurannya gimana ya, baru Iqra jilid 1. Ibu, itu ketika ibu membaca Iqra jilid 1 itu dihitung membaca Quran juga. Juga ada static act, itu dihitung membaca Quran. Jadi Bu, misalnya begini nih ya Bu, Ibu biasa kalau baca Quran ngedur 1 juz itu berapa menit? Pernah nggak ngedur? Atau 1 juz itu dibagi-bagi? Ibu 1 jam, ada lagi yang lain? Ya 1 jam. Oke, kalau 1 hari 1 juz butuh waktu 1 jam, berarti ibu belajar Iqra-nya juga 1 jam supaya menyamai waktu 1 juz. Oh, mboten manut sing saged ngajari Bu, sing saged ngajari niku sakniki nggih repot lek badhe maos Quran niku kok. Ya, gimana caranya Ibu ya membujuknya nggih, karena itu juga jihadnya itu bagi pengajar Quran. Jangan sampai besok di akhirat Quran jadi penuntut, nggih. Kalau sudah jadi jaksa kita nggak bisa apa-apa, karena jaksa yang diwakili oleh Quran itu jaksa yang adil. Jaksa yang dilakukan oleh Quran itu gak mungkin zalim. Kalau sekarang kita masih bisa mengelak gitu ya, jaksanya karu-karuan itu secokok ya, sajane hasil pemilu sebenarnya dari semono misalnya. Itu di dunia Bu, dunia biarin aja di dunia kayak gitu, biar nanti Allah sendiri yang memutuskan. Tapi di akhirat gak mungkin hati kita bilang ora adil, zalim, gak mungkin. Karena semua sudah diputuskan sesuai dengan caranya Allah. Nggih, jadi jangan sampai ya Bu Qurannya ketinggalan. Bu Asri kok kepiye tok akeh bulan. Nanti program Ramadan nih. Makanya saya bilang ini contoh. Ibu mau ambil yang mana silakan. Nggak ada paksaan, mau masuk agama aja nggak dipaksa. Masuk melaksanakan program Ramadan dipaksa. Iya, masing-masing punya kebutuhan sendiri, punya waktu sendiri, punya prioritas sendiri. Tapi ibu-ibu yang ngaji di majelis duha istiqomah kok sama dengan ibu-ibu yang tidak ngaji? Itu yang salah siapa Bu? Ustadahnya. Janjane kayak ustadah iso ngajar apa ora ya? Ora iso ngajak jamaah tambah solihah gitu. Jangan salahkan panitia. Panitia sudah ribut mempersiapkan acara ibu. Yang salah siapa? Ustazahnya. Okay. Jadi tolong ibu buat Ramadan ini Ramadan terbaik. Sebelum Ramadan ibu sudah hias misalnya rumah dibersihkan, supaya hati kita tuh sigap menyambut Ramadan. Lemari-lemari dilihat mana baju-baju yang sudah lama nggak dipakai. Barangkali ada baju setahun nggak dipakai. Nuntut yang kondisinya dihisap seapa ibu kadang-kadang ya tinggal seragam aja, seragam pengajiannya wes bubar ya Bu, mulai terus. Jadi tolong ya Bu ya, mana-mana artinya semua kita itu punya ya kewajiban, semua kita itu punya alternatif, semua kita itu punya keinginan dan motivasi untuk jadi lebih baik. Yang penting ibu berapa kali mau berinfak, karena Rasulullah di bulan Ramadan ini infak juga program ya, itu Rasulullah brol-brolan. Di hadis dikatakan bahwa kan infaknya Rasulullah itu lebih cepat daripada angin.
Kalau angin itu kan makbus gitu ya Bu, semua kena. Nah itu loh programnya infak Rasulullah tuh di bulan Ramadan, Masya Allah. Nggak ada ceritanya orang miskin gara-gara infak. Nggak ada ceritanya ya Bu ya orang infak itu ditipu, karena inama amalu binniat. Dia Bu, ojo boleh ditipu Mbak, itu penipu rasa diinfaki Mbak. Kita sudah sampai pada niatnya. Kalau kita tahu ya sudah berhenti lah. Kadang-kadang kita nggak ngerti Bu, urusan menipu urusannya dia sama Allah. Urusan kita sudah sampai sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu berikutnya infak sampun apa boleh wau gitu ya Bu, apalah ya Ibu pokoknya tahu sendiri ya mana yang terbaik, mana yang Ibu bisa kerjakan. Cuman pesan saya jangan sampai bulan Ramadan Ibu gagal melakukan program. Kalau sampai program yang sudah Ibu susun itu gagal, jangan salahkan Allah ki kepiye kok ngene, aku ditakdirke koyo ngene le, aku enggak bisa begitu. Ibu segera melakukan muhasabah. Muhasabah itu apa artinya? Evaluasi. Misalnya nih ya Bu ya, yang pertama ini rohmah, yang kedua maghfirah, yang 10 hari pertama kan rohmah, 10 hari kedua ini maghfirah, imbunan dari Allah, 10 hari ketiga gulibat minanar, dibebaskan dari api neraka. Misalnya Ibu sudah koreksi nih 10 hari. Kalau 10 hari aku pengen hatam berarti harusnya sampai juz ke-10. Lah kok hari ke-10 masih sampai juz 5. Ibu evaluasi, kenapa? Hayo ngobrolnya rampung-rampung. Waktu untuk ngobrolan ini bisa dipakai untuk baca Quran. Hayo oleh pasarnya sedina ping 10. Gitu Bu kali pasar. Ya Allah cuma kok jebulane entek ya mirine pasar lagi. Ya kan waktunya Ibu habis kayak begitu. Segera evaluasi mana waktu yang kira-kira terbuang. Kenapa? Oh berarti kalau aku memang mau serius sama baca Quran sekian sampai sekian. Di rumah misalnya nggak bisa. Ibu-ibu tuh kan suka begitu ya, kalau di rumah tuh kan perfect ya. Rumahnya kalau belum bersih, belum disapu, belum dipel, belum kinclong, nggak jadi sholat sunnah. Ya Allah semut satu, wah ya Allah gitu terus gak jadi sholat sunnah. Wes ke masjid aja, asal masjidnya bersih ya dari fitnah. Kalau bersih insya Allah bersih Bu. Fitnahnya itu loh Bu ya, asal Ibu di masjid menutup aurat, Ibu di masjid nggak pakai parfum, Ibu di masjid nggak dandan, mau niat ketemu Allah kok yo gitu ya Bu ya. Oke, ada yang bingung dari program Ramadan ini atau ada yang mau ditambahkan? Silahkan. Sebelum nanti kita akan bahas satu bab. Konten boten, kekataan boten. Oh boleh Ibu silakan. Innalillahi wa inna ilaihi. Tapi kan Ibu sudah dapat niat ya Bu. Segala niat itu sudah ada pahalanya. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung dari niatnya. Kalau kita berniat untuk melakukan kewajiban, tapi ternyata ada sesuatu yang menghalangi, maka pahalanya sudah disempurnakan. Apalagi itu babnya kan bab penghalang, dan penghalang itu datangnya dari Allah. Ibu sebagaimana doa kita, wala mani alima ataita, gak ada yang bisa menghalang kalau Allah sudah memberi. Wala muti alima manakta, dan gak ada siapapun yang bisa memberi kalau Allah yang menahan. Lah ya sudah, gak usah disesali. Qadarullah, takdir terbaik datangnya dari Allah. Gak boleh ngomong seandainya. Aku mau nek aku kurang kesusu-susu, maka aku awet mau, ya aku rakam merungsu, ya rakam ban motor, nggak boleh Bu. Karena itu sudah jadi takdir, gitu. Kan begitu. Allah itu menyukai orang yang amalnya itu rutin, meskipun sedikit. Barang siapa beramal rutin, lalu suatu saat dia terluput, nggak bisa beramal, itu
dicatat Bu pahalanya sempurna meskipun pada hari itu dia nggak beramal. Misalnya jenengan udah terbiasa sholat malam, suatu saat jenengan bangun mules. Ada yang pernah kayak begitu? Kok kamar mandi sur salah makan, ternyata sebelum tidur ibu sempat dahar pedes misalnya, bangun tidur pernah nggak Bu? Jangankan sholat malam Bu, jalan masuk ke kamar aja lemes ya. Kalian apa nih Bu? Ngeten niku nggih kalian nyekeling kalian gugah bojone aneh banget boten tangi-tangi misal. Kusuk misalnya ngoten niku. Tapi ibu niat untuk melakukan sholat malam sudah dicatat pahalanya sholat malam meskipun waktu itu ibu tidak sholat malam sebab terhalang. Dikit terhalang. Yang membuat dikit siapa? Ya karena jatuh. Yang membuat jatuh siapa? Allah. Ya sudah ridho. Tapi kan tetap ada ya amal yang bisa dilakukan meskipun dengan dikit ya, berzikir atau misalnya tadi ya dikit, ya Allah ternyata begini toh caramu menyayangi aku biar aku maksimal, gak kebanyakan buka bersama. Gak dikit berarti tidak buka bersama kan repot ya. Buka bersama ini nek dituruti Bu. SD, temen SMP, temen SMA, RT, jamaah masjid, kuliah, arisan, jasa wisma, buka bersama kabeh. Dengan orang gak sedot tahu. Kita kalau buka bersama kan gitu Bu, makan, reunian, ngobrol, Allahu Akbar, udah adzan Isya, ayo ki adzan sholat saya, Allah ketemu asik menaik raweh sampai di rumah capek tidur ya Allah. Saya tidak melarang ibu buka bersama, nanti jangan jadi fitnah. Aku saya ingin mau buka bersama jadi ustazahku kayak ustazah asli majelis dua istiqomah kayak itu boten monggo gitu, terserah jenengan. Bisa jadi kalau ibu ikut buka bersama teman-temannya ibu jadi lebih solihah, boleh. Kita buka bersama tapi kita buat jadwalnya ya, nanti begitu Isya terawih cari imam yang bisa ngimamin, ini ibu semua misalnya, biar nggak sekedar nongkrong kalih potluck gitu Bu. Potluck itu apa? Buka bersamanya bawa hidangan masing-masing dari rumahnya, jo incip-incipan, wih lu enak donanmu ini mau buka ini apa kok aku ngesong ini malah nanti itu lo baca Qur'annya nak ketek karena kebanyakan ngomong. Nanti setelah Ramadan ibu reunian lagi boleh, tapi selama Ramadan ibu harus konsentrasi berhadapan dengan ibadah. Sepakat betul? Insya Allah ibu berdoa supaya Allah memudahkan. La haula wala quwata illa billah. Kalau nggak dikasih Allah kita nggak bakalan kuat. Kalau nggak dikasih Allah kita nggak bakalan berdaya. Nggak bisa orang gaya. Aku lo kuat kok, soalnya aku ini jenenge sholat malam itu gampang kecil. Ngomong begitu hati-hati, bisa jadi malamnya nggak bangun. Kita nggak boleh kita menyombongkan amal ibadah, biar Allah saja yang mencatatnya. Oke. Untuk sementara programnya sudah, coba catatannya Ibu Persani yang tadi sudah dicatat bab program Ramadan. Mana yang menurut Ibu kira-kira paling sulit dilakukan dari program yang sudah dicatat tadi? Walah Bu Asri telat masih donya tapi piye ki mau? Ya Ibu ingat-ingat sendiri. Nanti temennya yang nyatet silahkan difoto, dimasukkan ke grup. Tidak untuk dicontoh sekali lagi. Ibu ngukur kekuatan Ibu sendiri. Misalnya Ibu belum bisa istiqomah memakai hijab. Non saya nggih, kalau betul kerudung nggih. Tapi ibu-ibu semua di sini sudah konsisten istiqomah memakai kerudung. Insya Allah. Kalau ngambil jemuran hujan deras, tetap cari kerudung.
Coba kalau ibu sih sebetulnya nggak pakai kerudung nggak dosa bu. Ada di surat An-Nur ya ayat 60 yang sudah sepuh itu sebetulnya nggak ada dosa kalau melepas kerudung, tapi tetap sopan dengan memakai kerudung itu lebih baik. Oke, kalau tiba-tiba ada tamu cari kerudung nggak ada, jenengan telepon, apa lah, soko lapang, nonton apa nggih Pak, ngoten niku. Ada yang begitu. Paket, selaku paketnya nesu. Iya Mas, minta nggak pakai kerudung. Jadi misalnya ya, makanya kita dibilang program itu tuh masing-masing pribadi loh bu, nggak boleh dipaksa-paksa karena amal kita beda-beda. Misalnya ibu selama Ramadan aku belajar untuk istiqomah memakai jilbab, boleh. Supaya apa? Keluar dari Ramadan lulus kan Allah katakan ya agar kalian bertakwa. Lulusan Ramadan ijazahnya itu judulnya takwa. Jadi ibu sudah S berapa ini kalau Ramadan? Gitu. Ibu balik usia berapa? 13 lah ya katakanlah. Sekarang ibu usianya berapa? 50 ya Allah, kayak masih 30 saja ya, masih muda. Oke, katakanlah usia ibu 30. Berarti 13. Berarti berapa kali ketemu Ramadan kalau baliknya 17? 17, 13. Berarti kan sudah 17 tahun kok ketemu Ramadan? Oh iya toh. Ya umurnya 30 loh Mbak Kartika Ki. Oh 30 aku bilang. Jadi usianya 30. Kita Bu Ibu kan sampai 3 dan nanti iki. Gitu. Umur 30, mulai puasa umur 13 tahun. Jadi jebule bareng saiki 17 tahun kemudian ya urung nganggo kerudung. Apa yang ngenteni dikafani lagi kerudungan. Wong kerudung itu wajib ya hukumnya. Kok walak-walik orang kita itu. Kalau masih muda nggak mau pakai kerudung, jadi sudah tua pakai kerudung. Padahal sebetulnya kalau udah sepuh, ibu buatan naik kerudung ini kan buatan pikantok dosa. Sepuh tuh artinya udah nggak menarik lagi loh bu, udah nggak niat nikah lagi loh bu, udah nggak mikir hubungan seksual loh bu. Kalau ibu-ibu semua masih cantik di sini. Ngoten nggih bu? Misalnya gitu, konsisten memakai kerudung. Berikutnya, ibu punya program lagi apa? Memperbaiki silaturahim yang rusak. Memperbaiki silaturahim yang rusak itu susah apa gampang bu? Lah pripun Bu Asri aku lapon ketemu model. Ngeten wong teng pengajian iku lho baru salaman iso lho kula niku dilewati. Nek jenengan dilewati jenengan sing muda, "Mbak, aku durung." Salaman dhisik. Oh gitulah. Ini programnya masing-masing aja lah Ibu. Misalnya apa, selama Ramadan ini aku berprogram untuk tidak membentak suamiku sekalipun. Wow, keren buat ini programnya. Ini lho kalau guyu sampai nak tutup kayak lucu. Oh tidak ya Bapak. Berarti Ibu ganti tidak membentak cucuku sekalipun. Nah, bisa. Jadi silahkan ibu membuat program sendiri. Dan ibu tuh sebetulnya tahu ya problem hidup ibu. Ibu tahu cacatnya ibu apa. Ibu tahu kelemahan ibu apa. Ibu tahu dosanya ibu apa. Pesa boten. Ini boten saya diungkap ibu rahasia. Dosa itu rahasia. Dosa yang ini ingin aku mintakan ampun kepada Allah. Boleh. Oke ibu, tadi mau tanya silakan, ye. Ibu dulu yang sana tadi, ye, monggo. Panitia minta tolong mic bisa nggak sih? Mbak Raras, mic Mbak Raras. Mic-nya ada 1 atau 2? Ya ini, saya nggak dengar soalnya. Ya Mbak Sari boleh. Oh ibu maju nggak gemek ya mboten napa-napa. Mungkin nek maju kula krungu niki mengke ibu mboten. Kasih ya Mbak Sari.
Nggih, sampun Bu niku. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kayaknya kurang itu deh, Mbak. Tek gitu. Tuh, sakit, Bu. Nggih. Nggih. Itu Ibu malah enak, tapi Ibu bisa eat dulu. Besok ke sana udah makan-makan. Jadi sebetulnya kalau milihnya itu yang awal atau yang akhir, itu sih sebetulnya diserahkan kepada kita ya Bu. Tapi harus sesuai dalil. Kenapa Ibu milih yang ini? Kenapa Ibu nggak milih yang itu? Itu Ibu harus ikuti tokoh yang Ibu percaya, yang jelas dalilnya. Ternyata memutuskan ini, ya sudah ikuti saja. Ada yang pokoknya piye-piye aku malu pemerintah Mbak, jenenge iku pemerintah sing menentukan kita. Ya silakan saja kan, kalau kayak gitu mah udah enak, nanti dosa apa yang nanggung pemerintah kan gitu. Jadi bukan perkara pribadi. Aku milih iki soalnya alasanku iki. Jadi itu nanti harus di ini ya Bu. Harus niatnya diubah, bukan untuk mudah. Kalau aku ikutnya yang awal biar gampang, haram karena nek sesuk aku sek poso iki jebule wis Idul Fitri kan aku haram. Kalau itu sudah pakai istihad Bu, insya Allah kita nggak kena dosa halal haram. Karena masing-masing istihadnya beda. Jadi menurut saya itu haram itu Idul Fitri sek poso. Itu nggak boleh Bu. Karena istihad dia, menurut dia itu belum masuk Syawal. Jadi dia masih berpuasa dan dia nggak kena pahala dosa. Tapi kalau kita meyakini itu mestinya sudah masuk Syawal, kita puasa, kita yang dosa. Bisa dipahami? Jadi kalau istihad itu berlaku masing-masing mujtahid, orang yang beristihad. Silahkan memilih Syawal tanggal 1, saya tanggal 2, nggak boleh saling menyalahkan. Dosa haram ya, hukumnya aku dunia sport. Nggak bisa Bu, kalau istihad nggak bisa begitu. Karena masing-masing punya dalil. Lah terus ya nanti Allah yang jadi hakimnya. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, bukan kayak kita. Kalau kayak kita kan, kalau aku benar berarti kamu salah. Nggak boleh begitu bersyariat.
Yang namanya syariah itu, apalagi ini kaidah fikih ya Bu, bukan akidah. Kalau fikih beda, gak masalah. Karena memang istilah di ummati rahmat, istilah di kalangan umatku itu rahmat. Jadi gak boleh di apa Bu tadi Bu namanya Bu? Aku benar kamu salah, gak bisa. Kalau istihad gak bisa begitu. Istihad yang benar nilainya 2, istihad yang salah tetap diberi pahala 1. Salah benar yang tahu bukan kita. Oke, begitu ya Bu ya. Tadi Ibu Asih dulu. Saya masih ingat tadi siapa yang ngacung duluan. Ibu dulu. Ya Ibu benar. Oh. Ibu Asih benar ya? Bu Bagio. Bu Resmi. Ya, silakan Bu. Mau pakai mic? Boleh. Ayo Mbak Sari. Biar Mbak Sari olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menjalankan sholat, bolehkah di sujud terakhir kita Oke, sudah diterima pertanyaannya. Terus Ibu yang belakang tadi, yang belakang. Ya. Mbak Kartika, emang nyatet Mbak, aku lari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana dipilih orang yang mendapatkan uang Lailatul Qadar? Oke. Apakah kalau wanita itu dapat diwajibkan itikaf? Oke. Ya. Dua dulu ya, nanti setelahnya ya ada Ibu, terus Ibu ya. Ada lagi tadi satu, yang mana ya tadi yang ngacung? Ada lagi tadi Ibu tadi ngacung nggak? Iya. Ibu tadi ngacung nggak Bu? Ibu tadi kayak ngacung. Ya udahlah. Yang ada 2 Bu. Oke. Ya 2 saja dulu ya. Tadi pertanyaannya Bu Resmi adalah betul Bu Resmi ya Bu? Bu Resmi Subagio. Iya. Apa tadi? Sujud terakhir. Oke, sujud ya. Sujud itu adalah Bu satu komunikasi, ya bukan komunikasi. Sujud itu kan memang perintah Allah ya. Ayatnya juga banyak. Wasjudu lillahi wa'budu, dan hendaklah kalian bersujud kepada Allah dan kemudian beribadahlah. Ibu, sujud itu adalah ibadah yang paling dekat antara kita dan Allah. Waktu itu kepala, kening kita itu diletakkan di tanah. Artinya kita mengakui bahwa diri kita tuh rendah, yang tinggi hanya Allah. Maka kalau orang rajin sujud, mestinya nggak boleh sombong. Nggak ada orang sujud sombong, karena dia tuh rendah. Maka karena posisi sujud itu posisi yang paling dekat antara kita dan Allah, kita boleh ya berdoa, dan doa itu nggak harus di sujud terakhir. Dari sujud awal berdoa boleh? Boleh. Dulu pernah di sholat malam ya Rasulullah membaca surat yang panjang banget. Ada hadis lengkapnya di Riyadhus Shalihin. Rasulullah baca Al-Baqarah, baca An-Nisa, baca Ali Imran. Rasulullah ruku dengan ruku yang hampir sama panjangnya dengan berdirinya dan seterusnya. Sujudnya juga panjang.
Jadi boleh berdoa. Cuman kalau ibu ikut sholat wajib, nggak boleh ngulur-ulur. Ibu harus ikut imam. Kalau imannya Allahu Akbar, aku dong donga imamnya piye tok sik tak teni aku tak donga dhisik, enggak bisa. Kalau sholat berjamaah ikuti imam. Kalau ibu sholat sunnah, ibu sholat sendiri. Mulai dari rakaat pertama ibu sujud boleh. Ada perbedaan pendapat terkait disuarakan atau tidak. Karena hadisnya kan solu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat engkau sholat. Jadi misalnya subhana rabbiyal a'la, ibu biasa baca gitu, terus subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli, lalu ibu berdoa. Rasulullah kan dulu doanya nggak doa yang berucapkan gitu. Jadi gimana kesimpulannya ibu? Paling aman memang doanya di dalam hati. Kalau doa itu berasal dari hadis, misalnya tadi, apa misalnya tadi? Rabbana atina itu kan ayat ya. Misalnya ya udah dari situ, Allahumma la mani'a misalnya ya. Atau Rabbi firli wali walidayya wa lahumma kama rabbayani shaghira, boleh diucapkan. Kalau Quran, nah ini ada perbedaan pendapat. Quran tidak boleh dibaca di waktu sujud, kecuali di dalam hati, atau kecuali itu diniatkan sebagai doa, bukan untuk membaca tilawah Quran. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu Quran. Ayat itu ayat Quran. Kalau aku pengennya itu Bu, ya diniatkan itu sebagai doa. Jadi amannya gimana tadi Bu Resmi? Boleh baca doa dari awal, dari sujud awal. Amannya di dalam hati, ataupun kalau diucapkan itu tidak bersuara keras. Lalu yang kedua, pertanyaannya Bu Resmi tadi, boleh nggak kita itu berdoa untuk orang lain gitu ya, kita mendoakan orang lain di saat sujud terakhir, boleh? Ibu, ada sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari, setiap kali sujud dia mendoakan 70 orang sahabatnya. Masya Allah. Ibu nek kan ndongake ngoten niku pinten kinten-kinten sahabat sik badhe didongake pinten? 1 2 3. Kon ndongake Mbak, aku dhewe sik butuh doa. Wong wektu kowe kurang kon ndongake ndek. Nah, Abu Dzar itu 70 loh Bu disebut itu. Supaya sahabatnya diberi keberkahan, diberi kelancaran, diberi ridho, gak egois jadinya Bu. Nah, kita kalau lagi jengkel sama orang perbanyak saja doanya. Wah, kok enak men Mbak, jengkel ke dia enak sing kandung. Kalau jenengan pikan tok pahala napa mboten? Gitu ya Bu Resmi ya, kejawab ya. Oke, yang belakang tadi Ibu siapa ya Bu yang itikaf? Bu Lasmi, baik Bu Lasmi. Sudah dapat kado Mbak Sari? Wah, dapat kado yang tanya. Jadi Ibu, iktikaf itu hukumnya sunnah, boten wajib. Baik dia laki-laki maupun dia perempuan, hukumnya sunnah. Jenengan boten iktikaf, boten dosa. Dan apakah harus dilakukan di bulan Ramadan? Tidak. Sekarang misalnya Ibu punya masalah, pepet banget rasanya, ya Allah, Ibu masuk ke masjid, Ibu iktikaf, Ibu berdoa, Ibu sholat sunat tahiyatul masjid, sampai pikiran Ibu tenang baru Ibu pulang, boleh, sudah dapat pahala iktikaf. Jadi iktikaf itu nggak harus dilakukan di bulan Ramadan. Cuman kenapa orang kita banyak melakukan iktikaf di bulan Ramadan? Sebab Rasulullah melakukan itu. Rasulullah full 10 hari iktikaf di bulan Ramadan. Lalu Rasulullah di akhir hayatnya menjelang dipanggil Allah itu 20 hari Rasulullah iktikaf di bulan Ramadan. Maka tadi saya bilang iktikaf itu nggak wajib. Yang namanya sunnah, amalan sunnah apapun, kalau nggak dilakukan ya sebetulnya kita yang rugi karena nggak dapat pahala iktikaf. Maka problem kita sebetulnya menata hati agar amal-amal itu mudah kita kerjakan.
Kalau perempuan gimana Bu? Tadi sudah saya ceritakan, perempuan itu kalau mau itikaf, satu, izin sama suami karena ini ibadah sunnah. Suami, ibu wajib sama suami selama bukan perkara maksiat, ibu dapat pahala karena taat pada suami. Yang kedua, kalau ibu mau iktikaf, pastikan masjid itu aman dari fitnah. Jangan sampai keberadaan ibu itu membuat bapak-bapak gak khusyuk sebab ibu cerewet sendiri. Nah coba, malah ngobrol arisan, iktikaf ya arisan. Iktikaf malah takon kabarmu piye mbak? Kok sudah ketemu mbak? Weh ngomong, lho piye? Iktikaf itu dipersedikitkan mbak. Apa pembicaraannya tuh disedikitkan, nggih? Konten nggih bulasnya nggih. Jadi mboten wajib nggih iktikaf menika sunnah. Tapi kalau ibu lakukan baik, makanya aku nggak bisa ibu kalau malam ibu. Alhamdulillah kalau suami ya bu ya tak ajak ya gitu. Dan ibu harus hati-hati ya bu. Kadang-kadang ada masjid yang dia itu karena punya program iktikaf, dia ramah, maksudnya ramah itu lampunya dinyalakan, jadi ibu bisa baca Al-Quran. Tapi ada masjid karena masjidnya sempit, ada kalau baca Al-Quran yang sholat tahajud merasa terganggu sehingga masjidnya dimatikan. Yang benar gimana sih bu? Ya sajane jenenge ibadah ki ya apa wae tok maca Quran ya tok. Tapi kan toleransi. Nah aku maca Quran kok malah terganggu. Ya udah ibu mojok sendiri, cari yang ada cahaya, baca sendiri Al-Qur'annya. Enggak usah kencang-kencang misalnya. Kalau lihat Masjidil Haram, lihat Masjid Nabawi, ya lampunya nyala semua memang. Ada nggih? Jadi gitu ya Bu, kalau yang belum pernah iktikaf misalnya cerita sama suami, boleh nggak Pak aku nanti malam sholat tahajud di masjid ya sama aku? Gitu bapaknya baik kan nganter lebih baik. Sekarang rata-rata masjid kalau dari terakhir Ramadan rame sih, kalau di Jogja. Ya, tapi nanti ada yang punya program misalnya ada masjid yang di mana gitu ya sholat sunnah 1 juz 1 malam, nah boleh ibu ikuti. Oke, ibu silakan. Iya. Oh ya, pakai mic, Mbak Sari pakai mic Mbak Sari. Mbak Sari tambah langsing habis ini ya. Mbak Sari tuh ditek-tek dulu tuh mic-nya tek gitu. Oh gitu bluetoothnya ya. Bu maju bantu Bu. Oh begitu. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pertanyaan Bu Nining ya. Ingat saya sama Bu Nining satu bis. Halo Bu Nining, kan kita satu bis. Ibu nyanyi waktu itu. Jadinya ingat. Halo, jadi gimana hukumnya kita sholat lalu di depan kita itu ada tanda-tanda dari agama lain. Misalnya saat ibu antar saudara opnam di rumah sakit, padahal di rumah sakit itu ada palangnya. Piye sholat itu? Apa aku tak menek dhisik palange tak dodhe dhisik. Ora mungkin bisa nendok sak rayat gitu ya. Jadi intinya ibu, selama ibu tidak menganggap itu penyembahan, diperbolehkan. Tetap sah sholatnya asal ibu pastikan lantainya nggak najis.
dia ternyata pelihara anjing dan belum sempat dicucikan dengan tanah 1 kali, air 7 kali karena dia nggak ngerti caranya, namanya Nasrani. Ya wes, ibu minta izin sama dia untuk aku tak ke masjid dulu terdekat, itu lebih aman. Tapi dia nggak punya anjing, itu juga udah dipek, nggak punya anak kecil, nggak ngompol, ibu pastikan benar-benar nggak anak najis, silakan sholat. Halo, arisannya belum dikocok, belum selesai. Nggih. Jadi Bu, silahkan ibu sholat di situ. Karena dulu di awal-awal Rasulullah pernah sholat di Ka'bah, sementara di depan Ka'bah ada 360 berhala. Saat awal-awal dulu ya, sebelum Rasulullah hijrah. Ngoten nggih Bu Neneng nggih. Terus ibu ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu siapa ya? Ibu Eko silahkan. Nggak dengar Bu? Oh, nggak urut. Ikut odot ya? Oke, ya memang sih kalau kita matematika manusia begitu ya Bu ya, harus moco. Padahal kan sebetulnya kita nggak usah target-targetan itu ya, ikuti saja lah ayatnya kayak begini. Berarti Allah menghendaki kita ketemu Al-Kahfi 2 kali dalam seminggu. Kita Bu, oh, pasti ada hikmahnya. Kenapa sih Allah kok tiba-tiba kok Allah menentukan saya ketemu Al-Kahfi 2 kali dalam seminggu? Oh, ternyata nih loh ada ayat di Al-Kahfi itu al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, atau misalnya di Al-Kahfi itu wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du aynaka anhu. Jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu ikut odot nih, sekali lagi ya, nggak ada larangan. Nggih, lah aku nek melu odot iki ra iso tenan Ibu, sak jus tenan nih. Kode-kode sak adus aku malah bisa 1 jus terus loh Bu, karena kan nanti dioyak-oyak toh sama adminnya Ibu Eko, belum laporan ditunggu misalnya. Jadi saya tidak pernah melarang ibu ikut odot, silahkan, itu arena kebaikan. Tapi yang perlu ibu lakukan adalah luruskan niat. Odot itu wasilah, dia membantu kita supaya apa? Kita dekat dengan Quran. Sehingga odot punya peraturan. Ya peraturannya ibu itu kerjakan. Jadi Ibu Eko, kalau misalnya ternyata di odot, ibu ditentukan. Sebetulnya kalau ibu rutin ikut odotnya, ayatnya juga jusnya juga sebetulnya rutin sih Bu. Misalnya ibu Ibu Eko dapat di odot juz 27 misalnya. Ya ibu mulai aja tilawah dari juz 27, besok 28 kan tilawahnya ibu 28, nyambung terus. Tapi pas malam Jumat, odotku tuh nggak sampai di juz 16 Bu. Jadi aku nggak ketemu Al-Kahfi, gimana dong? Berarti ibu jadi 1,5 juz. Odotnya 1 juz, Al-Kahfinya setengah juz. Terus aku tiap malam baca Al-Mulk Bu, nggak hanya Al-Mulk ya. Ini orang kalau rajin bacanya tuh bisa Yasin tiap hari, Al-Dukhan tiap hari, Al-Waqiah tiap hari, Al-Mulk tiap hari. Gue sak juz dhewe Bu misalnya. Aku semoga ibu gak usah laporan odos, aku laporan odos. Ya karena kan odosnya beda angka. Gitu. Lah Yasin itu juz Yasin itu surat ke-36, Al-Duhan surat ke-44, Al-Waqiah 56, Al-Mulk berapa? Surat ke-67. Misalnya ya, kan ya dilewat-lewat Bu nek ngono kuwi. Kalau ibu merasa ibu nggak sanggup ikut odot, ya nggak apa-apa. Cuman tadi itu saya bilang ini tuh wasilah loh, odot itu. Yang namanya wasilah berarti dia itu kan mendekatkan diri kita kepada Allah. Aku ini nggak apa-apa Bu, ini dipaksa baik kok. Ya silahkan. Gitu ya Bu Eko ya. Insya Allah moga-moga. Ya baca saja lah Bu, nggak. Karena kan kalau misalnya aku ingin baca Al-Kahfi tak lewati ya terserah ibu, up to you.
nggak ada larangan juga. Al-Kahfi lah, minggu Al-Kahfi ya itu monggo aja terserah ibu. Ya, tapi kan kalau kita misalnya rutin bacanya kan semua surat jadi ke saut ya, semua jadi kejawab, semua tuh jadi kebaca gitu. Kalau rutin 1, 2, 3 gitu. Ya monggo aja. Monggo. Ya ibu silakan. Ibu Eka sudah dapat tadi ya. Waalaikumsalam. Iya Bu, kayak ayam goreng ya, biasanya di Joglo. Monggo. Ini yang semua sampaikan itu mengenai bulan Sya'ban ya, Sya'ban. Jadi saya mikir-mikir kok Bapak itu nggak cuma pesan ini ya, barang siapa yang memberitahukan datangnya bulan Sya'ban, nafsu Sya'ban itu dijaga tidak rencana api neraka. Itu apa memang ada dan sebenarnya Saya belum pernah dapat sih Bu, saya belum pernah dapat. Cuman kan kemarin waktu di pantai yang itu kemarin kan sudah kita bahas deh keutamaan bulan Rajab, keutamaan bulan Sya'ban. Mungkin ibu-ibu nggak semuanya dari ke pantai ya. Nah kan kita sudah bahas tuh Rajab keutamaannya ini, Sya'ban keutamaannya ini. Intinya itu bulan untuk kita bersiap-siap menghadapi Ramadan. Itu Bu ada amalan nisfu Sya'ban Bu. Kalau nisfu Sya'ban nggak boleh tidur Bu, harus berzikir ini berapa kali, ini berapa kali. Nah bahkan ada yang gampang loh Bu, share saja ini berapa grup, berapa orang nanti dibebaskan dari api neraka. Sebetulnya membebaskan diri dari api neraka itu tidak tergantung share-sharean. Jenengan nge-share tapi jenengan nggak melakukan, nanti khawatir ayatnya di surat As-Saff. Kaburatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bila kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Ya share. Wong jenengan mau saya dong rampung wis nge-share. Ya, artinya gini berarti. Jadi kalau pesan tuh nggih dipesani rumiyin. Terus jenengan nggih nek di-share itu jenengan harus yakin ini benar, ini sudah aku lakukan, aku tidak benar melakukannya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid-din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda al-hisab. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Astaghfirullahaladzim. Ya alim ya fattah ya razak ya basit ya ghani ya mughni ya hayyu ya qayyum ya dzul jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.